Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Guang Channel. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi akidah akhlak untuk Madrasah Tsanawiyah kelas 8 semester Gasal, yaitu menghindari akhlak tercela, ananiyah, putus asa, khutub, dan tamak. Sebelum kita memasuki ke materi, kita perhatikan terlebih dahulu untuk pemetaan materi yang akan disampaikan dalam bab keempat kali ini, yaitu menghindari akhlak tercela yang terdiri dari sifat ananiyah, putus asa, khutub, dan tamak. Dari keempat sifat tercela itu akan kita bahas tentang pengertiannya dan juga dampak negatif dari keempat sifat tercela tersebut. Baiklah, mari kita memasuki materi yang pertama, yaitu ananiyah dan dampak negatifnya. Yang pertama, pengertian ananiyah. Ananiyah berasal dari kata ana, artinya saya. Sedangkan yang disebut sikap ananiyah yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Ananiyah dapat pula diartikan egoisme atau ingin menang sendiri karena kedua sikap itu memiliki kesamaan, yaitu sikap individualistik, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Sedangkan manusia adalah makhluk sosial atau zon politikon yang sepanjang hidupnya sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Luqman ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Ananiyah adalah sifat tercela atau akhlak mazmumah. Ananiyah termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Lawan dari ananiyah yaitu itsyariyah, yaitu rasa kebersamaan, kepekaan sosial dalam pergaulan sehingga mereka mendahulukan kepentingan umat atau masyarakat walaupun terkadang memerlukan pengorbanan dari dirinya. Selanjutnya, yang kedua, bentuk-bentuk perbuatan ananiyah, di antaranya 1. Tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Yang kedua, tidak mau membantu orang yang ditimpa kesusahan. Yang ketiga, selalu ingin menang sendiri. 4. Merasa diri paling memiliki kelebihan segalanya, baik harta, tahta, rupa atau wajah, kekuatan, kepintaran, dan sebagainya. Yang kelima, angkuh, sombong, dan tidak mau bergaul dengan orang yang lebih rendah darinya. Yang keenam, mengganggu yang lemah dan menganggap remeh terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menerima masukan, saran, kritik, dan nasihat dari orang lain. Yang selanjutnya, ketiga, contoh perbuatan ananiyah. Yang pertama, dalam sebuah diskusi, Dodo sebagai pembicara dari perwakilan kelompok A
tidak terima hasil diskusi kelompoknya disanggah oleh kelompok lain, karena ia merasa bahwa hasil diskusi kelompoknya adalah yang paling benar. Dari contoh di atas, Dodo mencerminkan sifat anania, yaitu merasa dirinya atau kelompoknya yang paling benar. Contoh yang kedua, Dani merupakan anak pertama dari sebuah keluarga. Ia mempunyai 2 orang adik yang semuanya perempuan. Dalam kehidupan di rumah, ia selalu ingin semua kebutuhannya terpenuhi dan lebih dibandingkan dengan kedua adiknya. Ia selalu ingin menang sendiri, karena ia merasa dirinya adalah anak pertama dan anak laki-laki satu-satunya dari keluarganya. Dari contoh di atas, apa yang dilakukan Dani termasuk perbuatan tidak terpuji Anania, karena Dani hanya mementingkan dirinya sendiri atau egois. Berikutnya yang keempat, bahaya yang timbul dari sifat Anania. 1. Menimbulkan kekecewaan orang lain. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. 3. Memutuskan hubungan silaturahim. 4. Dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. 5. Kaku dalam pergaulan, sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. 6. Menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. 7. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. 8. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Islam melarang sifat ananiah atau egoisme. Selanjutnya, yang kelima, membiasakan diri menghindari perilaku ananiah. Dapat dilakukan diantaranya dengan 1. Tanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dalam hati. Yang kedua, hindari sikap benci dan sikap balas dendam terhadap orang lain. 3. Bersikap kesatria yang selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. 4. Jagalah harkat dan martabat orang lain di mata masyarakat agar mereka pun menjaga martabat kita. Kelima, hilangkan sikap perilaku sombong dan angkuh dalam pergaulan hidup sehari-hari. Materi yang selanjutnya, putus asa dan dampak negatifnya. Yang pertama, pengertian putus asa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, putus asa berasal dari kata dasar asa, yaitu harapan. Jadi, putus asa adalah putus harapan. Sedangkan menurut Al-Quran, kata la taqnatu berasal dari kata konata yang artinya putus asa. Putus asa atau kunut adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Penyebab seseorang putus asa biasanya karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Sebenarnya penyebab seseorang putus asa bukanlah persoalan yang dihadapi semata, melainkan cara mensikapi persoalan tersebut juga menjadi penyebab seseorang putus asa. Yang berikutnya, dampak negatif putus asa. Putus asa termasuk akhlak mazmumah
Di antara dampak negatif putus asa yaitu: 1. Merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. 2. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan lagi. Putus asa biasanya diikuti dengan sikap masa bodoh, tidak mau lagi berusaha. Islam mendidik umatnya agar tidak putus asa dari rahmat Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 87, Bismillahirrahmanirrahim, wala tay'asu mirrohillahi innahu la yai'asu mirrohillah illal qaumul kafirun. Artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Berikutnya, ciri-ciri orang yang putus asa. Di antaranya: 1. Bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. 2. Tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. 3. Tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. 4. Mudah terpancing emosinya, sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. 5. Tidak memiliki sikap optimis serta husnudon terhadap rencana-rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Emosional yang labil dan temperamen. 7. Semakin jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Sering menyendiri dan menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak penting. Selanjutnya, yang keempat, cara untuk menghindarkan diri dari putus asa antara lain di dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 1-8. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 1-8. Dalam isi kandungan surat Al-Insyirah, kita bisa mendapatkan beberapa cara agar terhindar dari perilaku putus asa, yaitu 1. Sabar atau berlapang. Cara untuk menghindarkan diri dari putus asa yang lain yaitu 2. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Yang ketiga, bekerja keras disertai niat yang sungguh-sungguh. Yang keempat, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Yang kelima, selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah untuk pemaparan materi pada kesempatan kali ini, yaitu menghindari akhlak tercela, al-qat'iyah, dan putus asa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa
Bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Terima kasih dan akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.